Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak bosan-bosannya kita adik-adik semua sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dapat dan kita masih bisa belajar, mengajar, menimba ilmu dalam kondisi sekarang. Jangan lupa bersyukur selalu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak pernah lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mudah-mudahan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita pada materi buku Bupena pembelajaran 6 pada halaman 41. Yang pertama yaitu mata pelajaran muatan bahasa Indonesia menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat. Kosakatanya baik tentang pasar, tentang sekolah, tentang rumah, tentang kantor, tentang apa saja ya adik-adik. Ketika kalian sudah mengetahui makna atau arti dalam sebuah kosakata tersebut, maka adik-adik bisa menyambungkan atau melengkapi kata yang hilang di dalam sebuah kalimat. Oke, coba dengarkan teks bacaan yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Perhatikan tanda bacanya ya, jangan lupa. Setiap hari kita menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Misalnya, saat membeli barang di pasar ataupun di toko kelontong atau sebuah grosir, minimarket, swalayan, tempat transaksi jual beli. Nah, kosakatanya seperti pasar, penjual, harga, pembeli, dagangan, dan menawar. Dari kosakata tersebut, ketika adik-adik mencari di kamus bahasa Indonesia, terdapat sebuah makna atau arti dari kata kosakata dalam sebuah pasar. Apa saja kosakatanya atau kata yang sering diucapkan pada kegiatan jual beli. Kemudian, setelah mengetahui maknanya, kamu dapat membuatnya menjadi kalimat. Oke. Perhatikan contoh yang ada di buku adik-adik halaman 41. Nomor 1. Lengkapilah kalimat berikut dengan kosakata yang sesuai. A. Di bla 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 terdapat penjual dan pembeli. Temukanlah kata atau kosakata yang cocok untuk melengkapi kalimat yang belum sempurna yang ada pada nomor 1. Temukan kosakatanya pada teks yang ada di atas, paling atas. Kata apa yang paling cocok? Di titik-titik terdapat penjual dan pembeli. Di pasar terdapat penjual dan pembeli. Kemudian B. Orang yang menjajakan barang dagangan disebut yang biasa di swalayan atau pasar yang sedang berjualan disebut sebagai penjual. Oke, sekarang adik-adik pahamkan untuk melengkapi kalimat yang hilang. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Amatilah kegiatan jual beli di kantin sekolahmu.
Mintalah bimbingan gurumu. Pilihlah satu penjual dan satu pembeli untuk diamati. Di sini tugas adik-adik adalah mengamati di kantin. Sementara sekarang posisinya ada di rumah. Nah, adik-adik bisa mengamatinya di sebuah swalayan atau minimarket. Misalkan kakaknya atau ayah bunda yang sedang membeli sesuatu barang, kalian amati. Nomor 1, barang apakah yang dibeli oleh bunda atau kakak ataupun abang. Kemudian tuliskan harga barang tersebut. Setelah mengetahui jenis apa yang dibeli, kemudian berapa harga barang yang dibeli. Nomor 2, apakah membeli membayar dengan uang pas? Oke, uang pas atau adakah uang kembaliannya? Misalkan harganya 2.000, tetapi uang yang diberikan itu adalah 5.000. Berarti bukan uang pas. Ya, adik-adik ya. Tetapi uang nilainya lebih besar dari harga barang yang dibeli. Berapa uang kembalian yang diberikan penjual? Setelah membeli barangnya, kemudian ada kembalian karena barangnya itu lebih murah dari nilai yang kita berikan. Kemudian ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Berhubung kita tidak ada belajar di ruang kelas, maka hasil pengamatan adik-adik dibuat dalam rekaman video. Oke, dalam rekaman video menceritakan pengamatan adik-adik pada saat ayah bunda atau kakak membeli di minimarket atau swalayan. Buatlah daftar harga barangnya, kemudian buatlah harga barangnya masing-masing per produk yang dibeli. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Mapel Matematika halaman 42. Dengarkanlah teks berikut terlebih dahulu. Kesetaraan nilai uang dan harga barang. Nilai uang dapat disusun dari pecahan uang lain yang memiliki nilai berbeda-beda. Contoh, uang Rp5.000 dapat ditukarkan dengan banyak cara. Perhatikan gambar berikut. Uangnya ada Rp5.000. Jika ditukarkan atau dipecahkan, maka setara dengan seperti contoh yang ada di bawah. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Nilainya menunjukkan Rp5.000 hasilnya. Contohnya, gambar yang pertama. Pecahan Rp1.000 berjumlah 5 lembar. Setara dengan Rp5.000 jika dijumlahkan 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000. Sebanyak 5 kali penjumlahan, maka hasilnya Rp5.000. Atau sama dengan 1.000 dikali 5. 1.000-nya ada 5, maka hasilnya 5.000. 1.000 dikali 5 sama dengan 5.000. Kemudian contoh gambar yang kedua. Pecahan uang 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000. Maka hasilnya adalah 5.000. Atau setara juga dengan 3 lembar uang 1.000 ditambah dengan 1 lembar uang 2.000. Maka hasilnya Rp5.000.
Uang dapat digunakan untuk membayar barang. Nilai uang harus sama, setara dengan harga barang. Untuk lebih paham lagi, coba adik-adik perhatikan soal yang ada di halaman 42. Nomor 1, tuliskan banyak masing-masing pecahan uang agar memiliki nilai yang sama. Oke, di sini adik-adik ditugaskan untuk menuliskan pecahan uang. Pecahan uang apa saja? Ada pecahan uang 1000. Supaya hasilnya setara, menggunakan uang logam. Oke, uang logamnya ada nilainya 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, kemudian 500 rupiah. 1 keping per masing-masing uang logam, maka hasilnya adalah 1000 atau setara dengan 1000 rupiah. Kemudian yang B, jenis uang kertas nilainya 2000 rupiah. Jika dipecahkan atau ditukarkan dengan uang logam, maka 1 keping uang 100, 1 keping uang 200, 1 keping uang 500, dan 1 keping 1000. Jika dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan 2000 rupiah. Kita lanjutkan soal yang nomor 2. Diketahui harga beberapa jenis barang adalah sebagai berikut. Adik-adik pasti pernah mengunjungi sebuah minimarket yang ada daftar menu dan harganya, ataupun di sebuah restoran makan, restoran tempat makan. Pasti di sana ditunjukkan harga menunya, kemudian beserta menunya apa saja. Seperti contoh yang ada di buku, sama ya. Ada menunya es krim, susu, pastel, donat, roti. Kemudian harganya es krim 3.000 rupiah, susu 4.000 rupiah, pastel harganya 1.000 rupiah, donat 2.000 rupiah, dan roti harganya 5.000 rupiah. Pasangkan gambar barang dengan harga yang sesuai. Harga yang sesuai dengan barang atau produknya. Seperti es krim, harganya berapa? Tuliskan di bukunya ya. Tuliskan di buku paketnya. Kemudian susunya harganya berapa? Dan selanjutnya. Kemudian urutkan nama barang mulai dari yang paling mahal. Kalian perhatikan adik-adik, harga barang yang paling mahal itu terletak pada barang apa. Kemudian diurutkan sesuai uang pecahan yang ada di buku adik-adik. Gambar yang pertama ada jenis uang kertas dengan nilai 1 lembar, 2 lembar uang kertas 2.000 rupiah atau sama dengan setara 4.000 rupiah. Yang kedua, 2 lembar uang 1.000 rupiah atau setara dengan 2.000 rupiah. Dan selanjutnya disesuaikan.